Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang praktek haji. Nah, saat seseorang melakukan ibadah haji, maka akan ada serangkaian tata cara ibadah haji yang perlu dilakukan agar menjadikannya haji mabrur. Mulai dari rukun haji, wajib haji, hingga sunnah haji, semua dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat. Nah, hal yang dilakukan diantaranya adalah amalan seperti mabit, tawaf, sa'i, dan sebagainya. Mari kita lihat ya selengkapnya rangkaian ibadah haji. Nah, sebelum masuk ke rangkaian ibadah haji, yang pertama harus kita perhatikannya ada rukun haji ya. Rukun haji, dalam pelaksanaan ibadah haji, jamaah harus memenuhi 6 rukun haji agar ibadah menjadi sah. Nah, rukun haji wajib dipenuhi dan tidak bisa diganti dengan bentuk lain. Nah, bisa dilihat di situ ya. Rukun haji ada 6. Yang pertama ihram, kedua wukuf di Arafah, ketiga shawaf ifadah, kemudian yang 4 sa'i, 5 bercukur, dan yang terakhir tertib atau tartib sesuai urutannya ya. Jika ada salah satu dari 6 rukun haji itu tidak dilaksanakan, maka ibadah haji dianggap tidak sah karena ini sebuah rukun ya. Kemudian di sampingnya ada wajib haji ya. Wajib haji itu adalah amalan yang harus dilakukan dalam rangkaian ibadah haji. Jika salah satu rangkaian tidak dilakukan, maka ibadah haji seseorang tetap sah, namun ia harus menggantinya dengan membayar dam. Jadi bisa dilihat di situ ya, ada sekitar 5 wajib haji. Yang pertama yaitu ihram, yang kedua ada mabit di Musdalifah, yang ketiga ada mabit di Mina, keempat melontarkan jumroh, ula, wusta, dan akobah, kemudian yang terakhir ada tawaf wada. Itu bagi yang akan meninggalkan Mekah. Baik, bisa kita lihat rangkaian ibadah haji ya. Rangkaian ibadah haji yang pertama ada ihram ya. Ihram, kemudian yang kedua ada wukuf di Arafah, ketiga ada mabit di Musdalifah, kemudian yang keempat itu ada melontar jumrah akobah, yang kelima tahalul, yang keenam mabit di Mina, yang ketujuh ada melontar jumrah, dan yang ke-8 ada shawaf ifadah, dan yang ke-9 ada sa'i, dan yang terakhir ada tawaf wada ya, yang meninggalkan Mekah. Jadi kita langsung masuk saja ke yang pertama yaitu ihram ya. Ihram, rangkaian haji yang pertama yaitu ihram ya. Jadi ihram adalah menjalankan niat untuk ibadah haji karena Allah SWT. Dalam hal ini perlu diperhatikan juga terkait tempat, waktu mikot yang akan berkaitan erat dengan hukum wajib haji. Dan sebelum melakukan ihram dan mikot, kita dianjurkan untuk mandi dan mengenakan pakaian tak berjahit dan wangian, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat. Ihram dapat dimulai sejak awal bulan Syawal dengan melakukan mandi sunnah, berwudu, memakai pakaian ihram, dan berniat haji dengan mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, yang artinya aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Kemudian berangkat menuju Arafah dengan membaca talbiyah untuk menyatakan niat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Yang artinya, aku datang ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, aku datang, tiada sekutu bagimu, aku datang, sesungguhnya segala pujian, segala kenikmatan, dan seluruh kerajaan adalah milik Engkau, tiada sekutu bagimu ya Allah. Dan kemudian rangkaian yang kedua yaitu wukuf di Arafah ya. Jadi ibadah wukuf di Arafah itu dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah setelah matahari tergelincir dan berakhir hingga terbit fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Pada tanggal 10 Dzulhijjah ini merupakan hari nahar ya, hari penyembelihan kurban ya, atau ya, wukuf artinya itu berhenti ya, jadi waqafa yakifu. Wukuf ya artinya berhenti, diam tanpa bergerak, dan dilakukan dalam suasana tenang. Saat wukuf, jamaah haji berkumpul di Arafah dan berkegiatan mendengarkan khutbah,
berzikir, membaca Al-Quran, sholat, dan memanjatkan doa. Nah, kemudian rangkaian yang ketiga yaitu ada mabit di Musdalifah ya. Mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah adalah rangkaian bermalam di Musdalifah yang dilakukan oleh jamaah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, Musdalifah adalah daerah yang terletak di antara Arafah dan Mina. Di sana juga jamaah haji mengumpulkan batu mulai dari 49 sampai 70 butir yang digunakan untuk melempar jumroh. Setelah itu jamaah melakukan sholat subuh di awal waktu, kemudian berangkat menuju Mina. Nah, melontar jumroh Aqobah ya, yang selanjutnya. Ibadah ini dilakukan di Bukit Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah dengan 7 butir kerikil, kemudian dilanjutkan dengan menyembelih hewan kurban. Kemudian rangkaian selanjutnya yaitu ada tahalul ya. Tahalul itu artinya adalah melepas diri dari ihram haji setelah selesai mengerjakan amalan haji. Proses tahalul awal dilaksanakan setelah selesai melontar jumroh Aqobah dengan cara mencukur rambut sekurang-kurangnya adalah 3 helai. Maka seluruh perbuatan yang dilarang selama ihram telah dihapuskan kecuali berhubungan suami istri, untuk yang sudah bersuami atau beristri. Kemudian tahalul kedua dilakukan setelah melakukan sa'i ya. Dengan demikian seluruh perbuatan yang dilarang selama ihram telah dihapuskan sehingga semuanya kembali ke Mina sebelum matahari terbenam untuk mabit di sana. Kemudian rangkaian selanjutnya ada mabit di Mina. Mabit di Mina ini juga wajib dilakukan jamaah haji ya. Salah satu yang dilakukan di Mina adalah melontar jumroh. Bermalam di Mina dilakukan pada tanggal 11 sampai 12 Dzulhijjah atau 2 malam hingga 13 Dzulhijjah. Dan kemudian selanjutnya itu melontar jumroh ya. Melontar jumroh merupakan hukumnya wajib ya. Melontar jumroh ini, ibadah ini dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah dan pada hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12 dan 1 Dzulhijjah. Kemudian melontar jumroh ini dilakukan dengan melempar batu kerikil ke arah jumroh sugro, wusto, dan kubro dengan niat mengenai objek jumroh dan kerikil masuk ke dalam lubang marma. Bagi yang tidak melakukannya, mereka harus membayar dam atau denda ya, atau fidyah. Kemudian ada tawaf ifadah ya. Tawaf ifadah itu dilakukan jamaah haji setelah pulang dari Mina pada tanggal 12 atau 13 Dzulhijjah setelah wukuf di Arafah. Rangkaian tawaf ifadah adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali tanpa batasan jam tertentu. Kemudian sa'i. Sa'i merupakan rukun haji sehingga wajib dilakukan oleh seluruh jemaah haji. Ibadah sa'i dilakukan dengan berjalan dari Safa ke Marwah dan kembali lagi sebanyak 7 kali. Perjalanan dimulai dari Safa dan berakhir di Marwah dengan syarat dan cara-cara tertentu. Nah, pada saat jemaah haji berjalan menuju Safa, ia akan menghadap Ka'bah dan membaca takbir dan tahlil. Setelah itu saat jemaah berjalan menuju Marwah sambil berzikir dan berdoa. Kemudian yang terakhir tawaf wada ya. Tawaf wada itu dikenal juga sebagai tawaf perpisahan. Perpisahan ibadah tawaf ini dilakukan ketika jemaah akan pergi meninggalkan Makkah untuk pulang ke negaranya masing-masing. Ya, mungkin ini ya tata cara ibadah haji yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sharing sedikit. Yang kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.